Prinsip utamanya itu. Nah, kalau persoalan ekonomi, persoalan ada sisa-sisa pembangunan infrastruktur yang kemudian dirasa belum selesai, ya itulah hakikat kita bernegara dalam sebuah sistem. Tidak bisa semua dipaksakan bisa selesai di masa periode kita memegang masa jabatan. Biarlah kemudian ada sirkulasi elit, sirkulasi kepemimpinan politik yang nanti akan menyelesaikan. Nah, itu yang kemudian harusnya dipahami oleh sebagian elit politik yang kemudian menarasikan penundaan pemilu. Nah, itu sebagai prolog awal, dan saya ingin masuk ke kronologi bagaimana sih sebetulnya situasi menjelang penundaan pemilu ini. Kita tahu semua, Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa ada waktu 9 bulan lebih yang menjadi tarik ulur untuk memutuskan hari H pelaksanaan pemilu 2024. Dari sebelum pertengahan 2021 itu sudah dimulai perdebatan antara KPU, DPR, dan juga Presiden dengan perangkatnya, kapan sih sebetulnya pemilu 2024 akan dilaksanakan. KPU menginginkan Februari 2024, Presiden menginginkan Mei 2024, ada juga narasi yang menyampaikan di Maret 2024. Terjadi tarik ulur yang sangat panjang sekali, lama. Kalau dihitung waktunya itu bisa hampir 9 bulan sebelum diputuskan di akhir Januari 2022 yang lalu, bahwa KPU memutuskan hari pemungutan suara itu di 14 Februari 2024 setelah melakukan rapat berkali-kali dengan DPR maupun dengan pemerintah. Dan DPR dan pemerintah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan pemungutan suara pemilu 2024 dilaksanakan di 14 Februari. Semua partai politik di parlemen tidak ada yang tidak setuju soal ini. Nah, termasuk juga 3 partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu itu. PKB, Golkar, dan satu lagi PAN. Nah, yang kedua, juga termasuk hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang juga diputuskan berbarengan dengan pemungutan yang juga diputuskan berbarengan dengan hari pemungutan suara pemilu nasional. Hari pelaksanaan pilkada serentak itu ditetapkan menjadi tanggal 27 November 2024. Nah, ini kembali mengonfirmasi bahwa semua stakeholder kepemiluan, penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah sudah punya frame yang sama soal penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk partai politik yang ada di DPR. Nah, termasuk juga Presiden. Nah, hal yang lain apa? Hal yang lain adalah berkaitan dengan Presiden dan DPR sudah melakukan rekrutmen dan bahkan sudah menyelesaikan seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 sampai 2027. Proses sangat panjang yang dilakukan dari 2021 sampai akhirnya dipilih di Januari 2022. Ada banyak perdebatan rekrutmen KPU dan Bawaslu RI yang memang salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan pemilu 2024. Nah, ini bagian yang tidak terpisahkan juga dari pemungutan atau penentuan hari pemungutan suara. Nah, hal yang lain adalah soal KPU sudah berjalan menyiapkan mulai dari anggaran, mulai dari kerangka hukum di level peraturan KPU untuk persiapan pemilu 2024. Untuk level undang-undang kan tidak ada perubahan ya, karena untuk pemilu 2024 tetap nanti akan menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 karena tidak ada sama sekali perubahan. Jadi ini adalah satu siklus, satu fenomena yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, tetapi berada dalam desain penyelenggaraan pemilu 2024. Namun tiba-tiba di tengah persiapan, di tengah suatu proses yang sudah berjalan sedemikian rupa, ada menteri yang menyuarakan penundaan pemilu karena dorongan pengusaha. Disusul juga ada ketua umum parpol yang mengatakan
perlu ditunda pemilu karena ada alasan pemulihan ekonomi lah, invasi Rusia ke Ukraina lah, termasuk juga alasan pandemi COVID-19. Yang menurut saya, semua alasan-alasan ini tidak bisa jadi basis untuk melakukan penundaan pemilu karena bertentangan dengan konstitusi. Hampir semua ahli hukum tata negara mengatakan tidak ada peluang untuk melakukan penundaan pemilu dengan konstitusi yang ada saat ini. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah sekali masuk ke dalam ruang untuk mencoba melakukan penundaan pemilu, dan ini tentu akan menjadi hal yang kemudian untuk menggeser sistem penyelenggaraan kita dari sistem demokrasi dan kemudian bergeser dari apa yang kemudian diamanahkan oleh konstitusi. Nah, jadi dari kronologi sebetulnya juga sesuatu yang tiba-tiba, bahwa ini direncanakan dari jauh-jauh hari kita tidak tahu. Nah, kenapa tidak bisa ditunda? Seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, seluruh argumentasi penundaan secara faktual justru mengarah kepada situasi yang sebaliknya. Soal penanganan pandemi misalnya, itu kan sudah mengarah kepada situasi yang sangat jauh lebih baik. Angka infeksi kasus menurun, untuk melakukan perjalanan tidak perlu lagi ada tes, dan kemudian ada geliat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang terus didorong, dan situasinya justru semakin membaik. Jadi menjadi aneh dan tidak rasional ketika alasan-alasan ini dijadikan basis untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, yang kedua, penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali adalah wujud dari eksistensi di Indonesia sebagai negara demokrasi. Salah satu prinsip penting dari demokrasi itu adalah adanya pembatasan masa jabatan pejabat politik, terutama presiden. Nah, cara mengganti mereka ya dengan melakukan proses pemilihan umum. Dengan proses pemilihan umum juga, publik luas, seluruh masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan tertinggi negara, yaitu memilih pejabat politik, selevel presiden, DPR, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang paling penting ini, Indonesia tidak punya mekanisme penundaan pemilu seperti yang dibayangkan oleh para elit politik itu. Siapa yang punya kewenangan konstitusional untuk menunda pemilu? KPU nggak punya. DPR, MPR apalagi nggak punya. Apalagi presiden. Apa produk hukum kalau menunda pemilu? Nggak ada. Ya, kita nggak punya mekanisme untuk itu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Kalau memang pemilunya ditunda, karena konstitusi mengamanahkan masa jabatan presiden 5 tahun, dan dalam siklus kepemimpinan politik kita, masa jabatan itu akan habis di 20 Oktober 2024. Dan DPR serta DPD itu akan habis di 1 Oktober 2024. Kalau mereka sudah habis masa jabatannya, belum ada pejabat terpilih dari hasil pemilu, siapa yang akan jadi presiden? Siapa yang akan jadi anggota DPR? Karena kita nggak mengenal mekanisme penjabat presiden, PLT presiden kita nggak mengenal. Dan ini efeknya sangat berbahaya. Krisis legitimasi akan terjadi, situasi politik, situasi sosialnya bisa tidak terkendali, dan ini akan jadi ancaman yang serius bagi demokrasi kita. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, alasan teknis, alasan hukum, dan alasan politik yang dikedepankan menurut saya nggak rasional untuk kemudian mendorong penundaan pemilu ini. Nah, negara demokrasi dan hukum adalah tujuan yang tidak terpisahkan dari tujuan kita bernegara, dan ini akan dirusak jika pemilu ditunda. Nah, situasi politik, situasi sosial, dan situasi hukum bisa sangat tidak terkendali dan menimbulkan dampak ikutan yang sangat serius jika pemilu ditunda. Saya kira elit politik yang ada hari ini harus membuka lagi lembaran sejarah Republik kita, di mana pemimpin-pemimpin nasional yang memaksakan perpanjangan masa jabatan, memegang masa jabatan untuk waktu yang cukup lama, jatuh dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak baik. Dan yang terakhir, upaya penundaan pemilu adalah pendidikan politik yang sangat buruk terhadap demokrasi menurut saya, dan punya daya rusak terhadap prinsip negara hukum dan paham konstitusionalisme yang harusnya kita anut. Sebagai pengantar, saya berhenti di sana, Mas Moderator. Jika ada nanti hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sepertinya semakin siang semakin menghangat ya, apalagi setelah Mas Fadli menyampaikan paparannya. Nah, tapi tahan dulu teman-teman semua, pertanyaan akan kita buka pasca seluruh narasumber akan menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, apakah sudah hadir Bapak Dr. Aulia Casanova? Belum bisa Sudah bergabung hadir? kayaknya itu. Oh, belum bisa bergabung ya. Oke, baik, karena materi terakhir tidak hadir, untuk itu kita langsung saja teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada seluruh narasumber, kepada dua narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, kami persilahkan. Mungkin sesi pertama ya, kita buka 3 penanya dulu. Langsung raise hand saja, nanti akan saya persilahkan. Apakah ada? Nah, kalau belum ada nih, saya pancing aja dulu ya. Saya sebagai moderator mancing teman-teman semua agar nanti setelah ini bisa memberikan pertanyaan. Pertanyaan pancingan dari saya mohon izin nih Pak Kiai ya. Ini langsung nanya ke Pak Kiai dulu nih. Dari paparan Pak Kiai tadi saya menangkap bahwa kekuasaan itu kan cenderung menginginkan kelanggengan ya Pak Kiai. Kekuasaan itu ingin tetap bertahan terus. Nah, seandainya jika kemudian perpanjangan pemilu atau penundaan pemilu ini bisa hadir, bisa ditambah periodenya, apakah ada jaminannya secara politik maupun hukum bahwa itu tidak akan menambah lagi? Nah, cukup tuh 2 tahun ini. Ada nggak jaminannya? Kalau misalnya nanti akan menjadi kotak Pandora, nah itu nanti bisa lebih lagi itu Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Ya, silakan Pak. Ya, ini pandangan anu aja ya. Sebetulnya pertama menunda atau tadi memperpanjang masa jabatan yang sekarang 1-2 tahun. Jadi ini jelas ya, 1-2 tahun, tidak sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun itu artinya nambah periodisasi, artinya 3 periode, itu mengubah konstitusi. Nah ini kalau karena alasan-alasan yang kalau saya sih mengungkapkannya belum meyakinkan ya, mungkin para pengusul yang seperti tadi disebutkan Pak Aulia tadi itu, ada Pak Menteri, ada partai-partai politik, mungkin perlu membuat alasan yang cukup kuat. Ya. Saya hanya melihat bahwa 2 tahun sekarang ini, sejak tahun pertengahan 2019 sampai full 2020 itu memang ada defisit yang tadi saya sebutkan, kalau di dalam istilah fikihnya itu kodok ya, mengkodok, membayar sesuatu yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Bayangkan seluruh sektor ekonomi, misalnya apalagi yang pariwisata, apalagi yang pendidikan aja kemudian juga mengalami defisit yang luar biasa ya. Dan lain-lain lah, pokoknya kita nggak kalau data-data ekonominya saya kira kita bisa melihat semua bahwa full 2020 itu minus semua ya. Variasinya sih macam-macam ya, tapi misalnya kalau kita lihat misalnya di sektor pariwisata, sektor sektor ekspornya itu sangat mengalami defisit ya. Nah, defisit itu ini kan defisit angka-angka. Defisit yang lain saya kira itu soal kemiskinan tadi itu. Kemiskinan yang sudah mulai membaik di level 9%, tapi kemudian sekarang harus meluncur lagi ke atas sampai lebih dari 12%. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira bisa dipertimbangkan untuk melakukan tadi itu membayar utang ya, kira-kira membayar utang, karena selama 2 tahun praktis memang tidak bisa berbuat banyak karena
anggaran-anggaran untuk sektor-sektor yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi justru digunakan untuk refocusing untuk pandemi misalnya. Ya ini apakah alasan ini kuat atau tidak? Saya kira nanti bisa dinilai sendiri. Tapi saya melihat bahwa apa yang dicapai di dalam periode kedua Presiden Jokowi ini mengalami dalam tanda petik gangguan ya dengan fakta-fakta ekonomi, sosial dan yang lain-lain ya yang saya kira perlu dipertimbangkan kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang alasan yang cukup kuat. Tapi menurut saya tidak perlu mengubah konstitusi. Jadi levelnya pada level undang-undang aja. Nah, kalau mengubah konstitusi itu saya kira terlalu berisiko ya, karena sifatnya lalu permanen kan. Kalau misalnya presiden 3 periode itu permanen 3 tahun. Kalau ini kan enggak, ini hanya sifatnya hanya sekali di dalam keberlakuannya sekali dalam seluruh periode Indonesia gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi jangan sampai memang saya setuju bahwa ini tidak boleh melanggar konstitusi, tidak boleh mengubah konstitusi karena ini mengubah status amanah dari reformasi. Tapi kalau misalnya tadi alasan-alasan yang bersifat ekonomi sosial tadi itu bisa dijadikan alasan yang kuat bagi pemberian dispensasi apalah nanti istilahnya ya, banyak sekali istilah yang bisa dipakai untuk 1 sampai 2 tahun saja, itu saya kira kita tidak perlu mengerahkan tenaga untuk mengubah konstitusi. Nah, bagaimana caranya nanti kalau di level undang-undang saya kira memang undang-undangnya terkesan menutup ya, hanya 5 tahun. 5 tahun sekali dan seterusnya yang dalam konstitusi di pasal 222D itu memang masih sangat terlihat ada kesan itu tertutup, tapi juga kita melihat di bawahnya itu masih ada peluang kalau misalnya ini jadi pintu masuk untuk membuat undang-undang yang bisa memberikan dispensasi 1 sampai 2 tahun bagi masa jabatan Presiden Jokowi yang periode kedua ini. Oke, siap. Itu ya. Jadi tidak perlu mengubah konstitusi. Kalau saya sendiri nggak setuju untuk mengubah konstitusi, tapi hanya memberikan dispensasi dan itu bisa dengan menggunakan undang-undang. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak ya, itu tadi pancingan saja karena tadi Pak Dr. Aulia Kasonova belum datang, jadi kita mencoba menghangatkan suasana. Nah ini kebetulan Mas Aulia sudah datang. Assalamualaikum Mas Aulia. Siap, waalaikumsalam. Ya, Mas silakan Mas. Oh iya. Ini sudah ada 2 pembicara tadi, Pak Kiai Imam dan Mas Fadil. Silahkan Mas Aulia untuk menyampaikan paparannya tentang tema kita pada siang hari ini. Maksimal 20 menit ya, Mas Aulia. Siap. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katsiran kama amar. Syukur la ilaha illallah syarikalah. Syukur anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyu ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita muliakan Pak Kiai Imam, Mas Fadil. Nah, ini tokoh muda nih, pergerakan Mas Fitra, Direktur Eksekutif, ada Mas Harmoko M. Said, kawan di Kompolnas. Bahkan ada Kompolnas juga ini yang kita hormati bersama Pak Yusuf Warsim dan kawan-kawan aktivis mahasiswa yang hadir dalam acara webinar Paskodi. Ya, terkait dengan materi, saya karena ya banyak kajian tentang pemilihan presiden ya, terkait dengan akar nilai permusyawaratan, saya beri judul terkait dengan demokrasi Indonesia itu sebenarnya punya dasar di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan. Dalam sila keempat itu menarik itu, jika dikaji ternyata selain ada permusyawaratan juga
rakyat itu dipimpin oleh hikmah gitu ya. Jadi memimpin Indonesia itu tidak boleh sembarangan, harus dengan hikmah. Hikmah itu kan berarti tingkatannya sudah lebih dari kecerdasan. Ya. Orang yang kemudian bisa memimpin dengan tidak hanya dengan otak, tapi juga dengan hati dan akhlakul karimah. Nah, saya mau coba ini karena temanya sedang hangat ya, Quo Vadis demokrasi, menunda pemilu, memulihkan ekonomi dari pandemi. Saya coba berpijak tentang permusyawaratan. Ya. Banyak yang sudah mengkaji permusyawaratan, mulai dari referensi, pasti referensinya dari Islam ini. Orang tidak bisa memperdebatkan tentang ini karena wasawirim itu dari Islam. Bahkan Jerman mengakui dengan demokrasi deliberatifnya, Jürgen Habermas yang ateis itu, bahwa demokrasi deliberatif ala musyawarah itu diambilnya dari Islam. Gitu. Orang mengenal dengan syura. Kemudian the founding father Indonesia memasukkannya ke dalam sila keempat. Nah, dan karakter orang yang bermusyawarah itu ya pasti punya karakter yang penuh dengan kebaikan gitu ya. Yang ini diterapkan ketika masa-masa awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan pendiri negara ini sering bermusyawarah gitu ya. Nah, sampai kemudian nanti era reformasi ada masalah di situ muncul, termasuk isu tentang penundaan pemilu gitu ya. Misalnya kalau kita mau coba romantis gitu ya, karena harus kita ulang-ulang ini sejarah besar merdekanya negara kita gitu ya. Ada the founding father misalnya Muhammad Yamin gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa segala urusan negara ya harus juga sesuai dengan kitab suci yang ya diyakini ada di surat Asy-Syura ayat 38, segala urusan mereka dimusyawarahkan. Makanya Yamin punya keyakinan bahwa penyelesaian masalah termasuk di negeri ini, di Indonesia, harus dikedepankan dengan nilai-nilai musyawarah misalnya. Kemudian Soekarno juga demikian. Beliau menyampaikan pernyataan tentang permusyawaratan dalam bernegara. Dia sampaikan, kemudian apa dasar yang ketiga? Dasar itu adalah mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi kita mendiri negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak kuatnya Indonesia ialah permusyawaratan. Nah, jelas ini ya, permusyawaratan. Proklamator. Hatta juga begitu. Usul saya tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan menjadi negara pengurus. Negara itu jangan menjadi negara kekuasaan. Ini kan juga dulu ada di penjelasan, Indonesia itu bukan Makhstag, bukan negara kekuasaan. Indonesia itu Reichstag, negara hukum. Jadi jangan jadi negara penindas. Dasar yang dikemukakan adalah dasar gotong royong bersama, pendek kata dasar permusyawaratan. Jadi sudah banyak disampaikan gitu ya, termasuk oleh Sutarjo gitu ya. Berbasis dari desa, kemudian muncul kekuatan, kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi itu kan maknanya kedaulatan rakyat ya. Kalau Yunani bilang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sebenarnya Indonesia punya tradisi bernegara yang khas. Bahkan the founding father maunya dekolonisasi, meninggalkan apa yang dilakukan oleh Barat gitu ya. Tapi mencari kekhasan seperti kayak Pancasila itu kan mutiara yang diambil dari tradisi bernegara Indonesia gitu ya. Ini bagaimana kemudian menghadirkan tradisi bernegara itu bisa mewarnai ketatanegaraan di negeri ini. Nah, itu sejak dulu begitu ya, khas. Sebelum Indonesia merdeka ada Kesultanan Buton, nih penelitian saya ada kitab Murtabat 7 misalnya, bagaimana seorang sultan di sana tidak harus berdarah biru dan dipilih oleh lembaga permusyawaratan namanya Siolimbiona gitu ya, lembaga legislatif, dan bisa mendirikan kesultanan yang masyhur gitu ya. Kesultanan Sunda juga begitu, ada tradisi-tradisi juru pengambet, dan itu nanti punya kewenangan menetapkan pergantian raja. Nah, kita kan memahami kalau raja, sultan itu monarki, gitu ya. Ternyata enggak juga. Jadi sebelum ada trias politika dibangun oleh Montesquieu di Jerusalem, Indonesia sudah punya sebenarnya dalam tradisi bernegaranya, termasuk Kesultanan Banten. Kadang kita kan tergagap-gagap dengan sistem pemerintahan Barat, seakan-akan ideal, seakan-akan menawarkan solusi. Ternyata enggak juga. Padahal tradisi bernegara kita dipakai oleh Malaysia, seperti Perpati Temanggung itu dipakai. Tapi kadang kita gagap dengan tradisi bernegara negara sendiri gitu. Lebih bangga pakai demokrasi ala Barat gitu, yang katanya lebih memberikan keadilan dan lain sebagainya. Nah, Pancasila yang kemudian menjadi bagian penting sebagai dasar negara gitu ya, dia harus dipahami sebagai kesatuan organis. Dia menjadi bagian yang membatasi, menjadi pengarah gitu ya.
harus dituangkan yang kita kenal dengan modus vivendi, pembukaan gitu. Makanya saya menyebut kehilangan arah yang komprehensif mengenai Pancasila ketika Pancasila dimaknai secara subjektif, menjadi menyimpang ya dan kontraproduktif. Dan Pancasila itu menjadi alat pengebuh ya siapapun yang kemudian berkuasa gitu ya, menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen gitu. Tapi kemudian otoriter misalnya. Nah, konsepsi yang kemudian ditawarkan yang nanti muncul untuk memberikan solusi gitu ya, kegaduhan tentang perpanjangan masa jabatan, kemudian isu penundaan pemilu gitu ya. Sebenarnya sila keempat itu punya konsepsi yang luar biasa. Dia ada cita hukum yang berakar dari Pancasila gitu ya. Cita hukum ini penting. Di Indonesia itu ada hubungan manusia dengan Tuhan, ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan alam. Itu jelas membedakan dengan ideologi lain, ideologi barat yang sekuler gitu ya, ideologi komunis yang meniadakan Tuhan gitu ya. Kemudian ada konsepsi demokrasi ala Pancasila, yang itu kemudian memunculkan persetujuan rakyat. Jadi Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan negara. Termasuk ya dasarnya demokrasi yang digunakan seharusnya. MPR itu menjadi kekuatan yang dia lahir dari perspektif identitas keindonesiaan yang melekat dari ya kekhasan Indonesia gitu ya. Ini kan sering orang bilang kajian kuno itu tradisional, nggak apa-apa. Kita punya dialektika nanti, ada tesis, ada antitesis, biasanya muncul sintesa gitu. Nggak apa-apa misalnya kajian dibilang kuno, MPR itu masa lalu, masa lampau, tapi kan bisa jadi ada novelty dari kajian. Nah, saya masih meyakini kajian MPR itu mendapatkan legitimasi politik yang kuat secara teoritis. Jadi institusionalisasi konsep pemusatan di bawah Undang-Undang Dasar yang asli gitu ya, dilakukan atas cerminan kehendak suatu bangsa yang merdeka. Indonesia ketika merdeka kemudian menjadikan sebuah lembaga yang itu mirip kalau konsep Islam dan ahlul ahdi gitu ya. Ada lembaga yang kemudian nanti bisa menentukan siapa yang memimpin gitu ya, dengan kriteria syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian ada konsensi kedaulatan. Termasuk bangunan negara ini terbentuk atas dasar rakyat ya. MPR punya kekuatan di situ sebagai lembaga perwakilan yang pertama kali dibentuk dalam sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia. Nah, kemudian dia punya aspek, ada kesepakatan di dalamnya, aspek unsur perwakilan, ada kebersamaan yang mulai hilang gitu ya. Ya kita ingat misalnya ada cebong kampret itu kan merusak kebersamaan sebenarnya. Karena kemudian yang satu punya faksi-faksi di keluarga bahkan WAG bisa ribut gara-gara istilah itu. Sampai sekarang melekat, kadang susah dihilangkan padahal sudah bergabung dalam satu pemimpinan misalnya. Kekeluargaan gitu ya, yang menjadi kekhasan Indonesia sejak dulu, keterbukaan gitu ya, termasuk keterwakilan gitu, karena multikultural kita ini. Nah, ini aspek perusahaan perwakilan yang kadang ini dikalahkan dengan demokrasi langsung ala Yunani atau Barat gitu ya. Padahal kita punya kekhasan seperti ini. Nah, konsep idealnya ada kolaborasi din. Indonesia juga punya di Muhammadiyah misalnya ada konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Sampai sekarang alhamdulillah aman-aman aja itu pemilihannya gitu ya. Di Nahdlatul Ulama seterusnya juga sama memilih pemimpinnya dengan cara musyawarah gitu ya. Jadi ormas-ormas yang hadir sebelum Indonesia merdeka sudah sebenarnya lebih dulu bagaimana mengedepankan konsensus nasional, mengedepankan kesepakatan untuk mencari apa? Untuk menuju baldatun thayyibatun warubun ghafur gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah dicontohkan gitu ya. Jadi konsep-konsep ini, pemikiran perumus asli ini tidak saja mendorong hak rakyat untuk bermusyawarah, tapi menentukan keputusan bagi kepentingan rakyat yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas permusyawaratan yang diambil gitu ya. Nah, jadi the founding father itu nggak sembarangan mendirikan negara ini. Jadi kalau dilihat dari original intention pasti punya maksud gitu ya. Yang kemudian dianggap ini sebuah kesalahan dan dihabisi semuanya, dihilangkan gitu ya. Kemudian mentransplantasi sistem dari Barat seakan-akan itu yang paling ideal bagi bangsa ini. Gitu. Nah itu kan harus kita ingatkan gitu ya. Karena sejatinya konstitusi itu memang acuan dasar. Gitu ya. Kesepakatan umum, ijma, common denominator, kalimatun sawah lah bagi bangsa ini sebagai norma utama, al-mabadi, al-asasiyah dalam kehidupan bernegara. Dia menjadi landasan bernegara konstitusi itu ya. Karena kita meyakini ada ideologi Pancasila, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar. Itu kalau di dasar hukumnya Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 7 gitu ya. Hierarki dia. Kemudian dalam penyusunan juga para perumus asli juga melakukan kajian, termasuk menghadirkan tradisi bernegara, bahkan melepaskan dari sistem yang dua penjajah, dekolonisasi tadi. Termasuk ada nilai-nilai universal Islam. Karena mau tidak mau harus diakui mayoritas Islam, meskipun ada agama lain yang kemudian berjasa merumuskan Indonesia menjadi merdeka, ya ada Amaramis gitu ya misalnya. Tapi nilai-nilai Islam itu mengisi itu,
termasuk ada Piagam Jakarta, kemudian sampai disahkan tanggal 18 Agustus, ada warna yang kemudian dicerminkan dari nilai-nilai keislaman. Gitu. Termasuk ketika kita melihat perjalanan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Ya, idealnya kan normatif konstitusi itu ya. Dia sama antara yang berlaku dengan yang dilaksanakan. Atau setengah-setengah nominal. Yang bahaya itu semantik gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau dari konteks Weinstein, hari ini apakah konstitusi sudah dijalankan secara normatif? Atau jangan-jangan setengah-setengah nominal, atau bahkan lip service semantik. Ya. Nah, kalau ternyata semantik, harus dibuka juga pintu perubahan misalnya. Karena perubahan itu bukan harga mati, bisa dia dilakukan. Gitu ya. Perubahan konstitusi itu boleh dilakukan. Nah, yang paling signifikan terkait dengan pemilu, bagi saya ini ya, kajian, itu perubahan pemilihan presiden, termasuk pemilu ya, yang tadi dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, bergeser di pasal 6 ayat 1, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Polemiknya sampai presiden threshold berkali-kali diuji, akhirnya open legal policy, banyak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Karena ya, ini, mentransplantasi gitu ini sebenarnya. Dari sistem barat, yang menurut banyak ahli-ahli yang modern, yang nggak kuno ini, yang nggak tradisional, ini yang paling ideal ini untuk diterapkan Indonesia, nggak beli kucing dalam karung gitu ya, meminimalisir orang-orang yang tidak baik untuk masuk ke dalam sistem pemilihan gitu ya. Itu kan dulu keinginannya begitu tuh di awal-awal reformasi. Bagi saya terjadi kegagalan sistem pemilihan presiden pasca amandemen. Jadi sistem pemilihan presiden pasca amandemen itu meninggalkan pemikiran rumus asli originalism, yang menurut sekalian originalism itu memberikan jawaban terhadap suatu ketentuan konstitusi, dalam hal ini mengenai sistem pemilihan presiden, untuk menghilangkan terjadinya kontroversi pemahaman makna dari teks konstitusi yang didasarkan pada perumus asli. Terjadi liberalisasi pelaksanaan sistem pemilihan presiden dari 2004 sampai pemilu serentak 2019. Termasuk ada putusan MK nomor 14 tahun 2013 tentang pemilu serentak. Yang sampai sekarang formatnya kebingungan juga itu untuk menentukan bagaimana pemilu serentak yang ideal misalnya. Nah, ini menjadi masalah juga, termasuk ambang batas, presiden threshold, parlemen threshold gitu ya. Yang ini kemudian muncul undang-undang yang kemudian tidak bisa direvisi karena rencana revisinya sudah dicabut dari prolegnas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dipertahankan. Semuanya ditolak yang diajukan. Belum lama kan sudah diputuskan juga, dan saya menjadi narasumber juga mengkaji itu gitu ya, dalam eksaminasi putusan MK. Sistem presidensialnya juga kuasi, hybrid sebenarnya, nggak ideal juga gitu ya. Nah, yang di era reformasi kalau kita mau kritisi gitu ya. Dan sebenarnya meniscayakan tegaknya sistem check and balances sebenarnya. Karena ada dominasi ya ketua umum partai sebenarnya di sini, bukan rakyat yang punya kendali gitu ya. Jadi semestinya tidak dibuka ruang bagi partai untuk saling menyandra satu dengan yang lain. Saya berani sebut kematian ideologi dalam proses politik Indonesia sehabis kejatuhan pemerintah otoriter Soeharto. Ternyata ruang kosong demokratisasi diisi oleh dan diambil oleh oligarki politik. Jadi transisi dari sistem otoriter ke sistem demokratis nggak membawa manfaat yang besar bagi kemajuan negara sebenarnya, maupun kesejahteraan rakyat. Proses pemilu presiden secara langsung diwarnai dan dominasi oleh politik uang, berbiaya mahal. Bahkan saya tulis tembus ke dunia internasional, terjadi tragedi kemanusiaan. Banyak korban jiwa dalam pemilu 2019. Saya ada datanya ini. Jika kecenderungan ini berlanjut, maka timbul banyak pertanyaan. Apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan? Makanya matinya ideologi dalam proses politik Indonesia salah satu penyebab utama dari komersialisasi dan dominasi politik uang dalam proses demokrasi langsung yang ditransplantasi dari sistem Amerika di Indonesia. Ya, memang kita ambil kok dari Amerika sebenarnya, pemilihan langsung ini, meskipun ada perbedaan ya mekanisme gitu ya. Nah, dalam kondisi vakum ideologi terjadi dominasi pragmatis, ada politik uang, pilpres, pemilu sangat mudah dipengaruhi oleh pandangan ekonomi kapitalis yang mengecilkan peranan negara sebenarnya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hanya mewakili dan perjuangan kepentingan elit, dikendalikan oleh kuasa uang oligarki. Rakyat dilepaskan kepada mekanisme pasar yang kapitalis dan liberal. Misalnya data 886 yang meninggal dunia pemilu 2019 kemarin, kalau tetap sama, kita khawatir berapa banyak lagi yang akan meninggal dunia nanti di 2024 misalnya. Petugas yang sakit 5.175 orang ini nggak sedikit. Makanya saya berani sebut ini tragedi kemanusiaan, bukan pesta demokrasi nih. Gimana pesta demokrasi yang meninggal banyak sekali? Dia punya keluarga, punya sanak saudara gitu ya. Anggarannya, waduh, dahsyat. Dahsyat ini anggaran besar sekali pemilu itu di 2019 gitu ya.
Nah, dan saya punya sebuah perbandingan gitu ya. Apa-apa kita jadi berdebat. Legitimasi sebenarnya sama-sama kuat pemilihan presiden dan pemilihan perwakilan lewat MPR dengan pemilihan presiden langsung yang liberal itu. Biayanya relatif lebih rendah. Yang langsung tinggi dan boros. Politik uangnya relatif sedikit. Yang langsung tinggi dan boros. Banyak gitu ya. Waktunya sebentar. Pemilihan presiden langsung lama prosesnya. Penyelenggarannya pendek. Yang langsung panjang. Potensi konfliknya sedikit. Yang langsung banyak. Intervensi tim sukses kecil. Dan presiden langsung besar. Korban jiwa bisa dipastikan ya nggak ada. Tapi yang langsung sudah ada bukti tahun 2019 banyak gitu ya. Nah, transplantasi dengan sistem pemilihan presiden langsung terjadi kegagalan sistem ketatanegaraan, khususnya dalam pemilihan presiden langsung, dan menjadi sumber problematik dan kontroversi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Khawatirnya jadi failed state, negara gagal. Makanya ya tadi nilai Islam bernegara dengan Pancasila menghadirkan pemilihan presiden bersama perwakilan. Dengan apa? Bisa diamandemen. Kata siapa? Amandemen harga mati. Kita punya akar permusyawaratan. Kita punya kesepakatan, punya kebersamaan, punya keterbukaan, punya keterwakilan, kekeluargaan gitu ya. Nah, dan saya punya keyakinan sebenarnya MPR itu dijadikan oleh The Founding Father sebagai penjelmaan kebutuhan rakyat dengan sistem pemilihan presiden tidak langsung. Nah, karena ada dinamika ternyata hari ini. Tafsiran dan penyimpangan dugaannya misalnya. Rumusan pasal 7 itu yang mengatur masa jabatan presiden itu kan sebelumnya tidak memberikan batasan konkret terkait dengan masa jabatan. Presiden secara terbuka melakukan interpretasi misalnya. Soekarno dari 45 sampai 66, Soeharto dari 67 sampai 98 misalnya. Makanya dimunculkanlah di dalam amandemen batasan 2 periode gitu ya. Apakah kemudian presiden bisa 3 periode? Ya, kalau masalah bisa dibuka ruang amandemen. Kan kita nggak bahas pembatasan jabatan presiden gitu ya. Itu juga pernah terjadi misalnya